Pertanyaan saya nih, ketika saya membaca Bible, di Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu. Ini Yesus yang mengatakan. Kalau Yesus sudah mengatakan dunia harus tahu, artinya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mendengarkan Bapa, senantiasa mengasihi Bapa yang ada di langit, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkannya untuk aku kerjakan. Kata Yesus tuh, dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang soleh, orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Apa yang diperintahkan Tuhannya, itu yang Yesus lakukan menurut Yesus, dan kita orang Indonesia harus tahu itu. Hari ini kok ada penyampaian di mana kita harus tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Siapa sebenarnya yang ingin kemudian diakui sebagai Tuhan selain daripada Tuhan? Siapa yang sebenarnya ingin diakui, ingin dilantik, ingin diagung-agungkan sebagai pencipta, sebagai sumber segala-galanya selain daripada Tuhan? Bukankah dia iblis? Bisa nggak iblis mengaku Yesus Kristus? Bisa. Apa buktinya iblis bisa mengaku Yesus Kristus? Yesus mengatakan sendiri, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya menjual nama Yesus. Berarti penyesatnya memakai nama Yesus. Andai pada saat itu sudah ada KTP, maka penyesatnya itu bernama di KTP-nya dengan nama Yesus Kristus. Tolong dipahami ini dulu. Ketika kemudian Anda mendudukkan Sang Yesus Kristus yang adalah penyesat menurut Yesus, maka segala upaya Anda berikan kepada dia, segala lantikan, segala gelar, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, Anda nobatkan kepada dia. Benarkah Yesus anak Maria demikian? Tidak. Yesus anak Maria mengatakan, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Nah sekarang Anda menjabarkan Yohanes 4 nomor 24. Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Tidak ada pengajaran di dalam kitabnya orang Yahudi, ilah yang disembah oleh mereka itu adalah roh. Tidak ada pencipta langit dan bumi, itu roh. Tidak ada ilmunya, itu nggak ada. Anda mau baca di mana literasi dalam kitabnya para nabi, tidak ada dikatakan Tuhan itu roh, Elohim itu roh, nggak ada. Sedangkan kata roh yang Anda gunakan itu bersumber dari bahasa Yunani yang artinya pneuma. Pneuma itu artinya hantu juga bisa. Coba Anda lihat tuh. Di dalam di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka murid-murid ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu di situ apa bahasa Yunaninya? Pneuma. Sedangkan Yohanes 4 nomor 24 juga pneuma. Pneuma hotheos. Hantu itu adalah dewa. Itu terjemahan aslinya. Pneuma heteos artinya dalam bahasa Indonesia, hantu itu adalah dewa. Berarti Anda harus menyembah dewa di dalam hantu. Bagaimana itu ceritanya? Maaf, saya bertanya, bukan menyimpulkan. Karena itu data di dalam kitab saudara. Nah, kembali saya simpulkan kepada saudara saya ini, sebelum saya izin sholat ibadat zuhur, saya katakan kepada saudara, bahwasanya Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Andai saja Bani Israel kita ibaratkan warna hitam, maka Kristen warna merah. Kepada warna hitam, Yesus berkata, wahai warna hitam, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat datang kepada warna hitam ditolak. Penyesat datang kepada warna merah diterima. Lahirlah Kristen dengan konsep ketuhanan kepada makhluk yang bernama Yesus Kristus. Warna hitam, Bani Israel, apakah menyembah Yesus Kristus? Nehi, tidak. Warna merah yang adalah Kristen, apakah menyembah kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus? Yes. Sekarang yang mana yang menjadi korban? Yang hitam Bani Israel atau yang merah yang Kristen yang jadi korban penyesat yang ngaku-ngaku Yesus Kristus? Kalau Islam tidak mungkin. Islam tidak menyembah kemudian Yesus Kristus. Hindu tidak menyembah Yesus Kristus. Buddha tidak menyembah Yesus Kristus. Hanya yang warna merah inilah, si Kristen inilah yang kemudian mengilahkan kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus. Dan Kristen ini 2 miliar kan? Maka apa yang dinubuatkan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang.
tergenapi. Tergenapi. Orang Yahudi yang warna hitam tidak percaya kepada sosok yang datang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Alfa dan Omega. Akulah bintang timur, sang gilang gemilang. Orang Yahudi tidak percaya. Orang Romawi percaya. Maka orang-orang yang percaya ini kemudian pertama kali disebut Kristen di Antioquia, pengikut Paulus in the gang. Sekarang Anda renungkan. Sekarang Anda renungkan. Percayakah Anda bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar menjauhi penyesat-penyesat yang mengaku Yesus Kristus? Sebab kata Yesus, tanda kedatanganku adalah seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Tanda kedatanganku adalah aku akan berdiri di langit, di awan-awan, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Tanda itu belum ada. Tanda itu belum terjadi. Berarti tanda yang dialami Paulus, tanda yang dialami penulis kitab Wahyu, tanda yang dialami Ananias, itu bukan tanda kedatangan Yesus, tetapi tanda kedatangan titik-titik, tanda tanya besar. Tanda tanya besar ini titiknya sebesar lapangan bola. Silakan Anda jawab. Buktikan kepada kami, ini pertanyaan. Tanda-tanda kedatangan Yesus adalah di Matius 24 nomor 30, seluruh umat manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu tanda kedatangannya. Berarti selain tanda itu, itu bukan Yesus, tetapi sang penyesat. Dan itulah yang datang kepada Paulus. Demikian kawan. Ini pertanyaan.